Pikiran mumet, jenuh, galau, atau hari terasa bosan? Tandanya kalian butuh piknik. Buruan deh pergi berlibur, jalan-jalan, atau traveling ke tempat yang indah. Kalau bingung mau kemana, kita ajak kalian ngadem ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tepatnya di lingkung Gunung Camp Adventures di kawasan Caringin, Bogor. Untuk sampai ke sana enaknya jalan-jalan naik mobil off-road, melintasi perkampungan, jalanan berkelikir dengan pemandangan yang teduh, bikin suasana makin syahdu. Akhirnya sampai juga nih. Begitu tiba di lokasi, lanjut berkuda fams. Kalian bisa lebih puas berkeliling. Ngomongin soal berkuda, kalau kalian mendengar atau melihat kuda sedang meringkik, bukan berarti ada sesuatu yang lucu. Tapi dengan cara meringkik seperti tertawa itu, kuda bisa mempertajam indera penciumannya. Selain tertawanya yang khas, kuda juga salah satu hewan yang ekspresif. Inilah cara kuda berkomunikasi antar sesama dengan ekspresi wajah dan gerak telinga. Satu lagi nih, dengan diameter sekitar 3,4 cm, mata kuda adalah yang terbesar di antara hewan mamalia darat lainnya seperti sapi atau kerbau. Karena kedekatannya dengan manusia, kuda bisa dibilang hewan yang bersahabat dengan manusia, seperti hewan peliharaan yang lain. Tapi kalau ngomongin olahraga berkuda, menunggang dan mengendalikan laju kuda dinilai mampu melatih kekuatan otot kaki, bahu, hingga otot punggung. Yang pasti, olahraga berkuda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Kebayangkan capeknya setelah menunggang kuda? Setelah asik berkuda, waktunya santai sejenak sambil menikmati pemandangan gunung. Namanya juga glamping alias glamour camping. Jangan ngarep fasilitas di dalam tendanya selengkap fasilitas kamar hotel. Konsep perkemahan modern dengan menggabungkan sensasi alam seperti ini tentunya membuat aktivitas berkemah jauh berbeda dibanding berkemah pada umumnya. Kalau perut terasa lapar, isi energi dulu sambil menikmati kuliner khas lingkung gunung. Emang paling pas deh, dingin-dingin gini, makannya yang berkuah dan hangat. Tuh lihat garang asam iganya, bikin ngiler kan? Kalau biasanya garang asam menggunakan daging ayam yang dibungkus daun pisang, di sini disajikan dengan daging iga dan kuah asam segar yang mirip tom yum. Juara deh nikmatnya. Untuk melengkapi keseruan hari ini, kalian juga bisa mencoba rafting menyusuri Sungai Cisadane. Seru banget deh. Sekarang kita ajak kalian ke Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bukit Gundaling sebenarnya sebuah perbukitan di pinggiran Brastagi yang berjarak 60 km dari pusat kota Medan, Sumatera Utara. Pemandangan alam di kota ini sangat alami. Hampir setiap hari tempat ini dikunjungi oleh wisatawan. Nama Bukit Gundaling memiliki sejarah fams. Dulu pemuda kebangsaan Inggris yang tinggal di sekitaran Brastagi sedang berjalan-jalan dengan seorang wanita berparas cantik warga setempat. Keduanya mempunyai hubungan spesial dan bertemu di sebuah bukit. Kemudian wanita pujaannya tak kunjung datang. Akhirnya pemuda Inggris mengucapkan goodbye darling berkali-kali dan didengar beberapa orang lokal setempat. Karena kurang fasih berbahasa Inggris, mereka mendengar seperti Gundaling. Sejak saat itulah bukit ini disebut dengan Gundaling. Dengan ketinggian mencapai 1575 meter, membuat udara dan suasana Bukit Gundaling sangat sejuk fams. Dijamin bisa melepas penat dari rutinitas membosankan. Oh ya, kuda Gundaling terkenal dengan perawakan yang sangat gagah. Selain berkuda, kalian bisa ikutan bersih-bersih kandang kuda. Susunya juga bisa diperah juga loh. Untuk bisa berkuda, pengunjung dikenakan biaya Rp150.000. Selama 1 jam, kalian bisa diajak mengelilingi kompleks di kawasan Gundaling. Kalian juga bisa menikmati keindahan suasana pohon pinus di sekitaran Gundaling. Pohon pinus menjadi jenis pohon yang banyak tumbuh di dataran tinggi. Rerumputan yang hijau, laksana berjalan di atas karpet permadani. Indah banget! Ada apa nih rame-rame? Kegiatan yang satu ini, kuda juga dilibatkan dalam tradisi adat. Di Tanah Mandar, Sulawesi Barat, tradisi unik ini dinamakan Sayang Patuduk alias tradisi kuda menari. Tradisi ini erat kaitannya dengan masuk dan berkembangnya Islam di Tanah Mandar. Pada tahun 1600-an, Islam resmi menjadi agama kerajaan Balanipa di Mandar. Saat itu, Raja keempat dari Balanipa membuat sayembara fams. Siapa saja yang bisa khatam Al-Quran diberi kesempatan berkeliling kerajaan dengan kuda patuduk alias kuda pilihan terbaik punya raja. Bagi masyarakat Mandar, tradisi ini wajib dilakukan oleh mereka yang sudah khatam Al-Quran. Bagi wanita yang bisa menaiki kuda patuduk, bisa dibilang sebagai bentuk penghargaan.
Dalam satu kuda biasanya dinaiki oleh 2 wanita. Penunggang yang duduk di depan adalah mereka yang pernah hatam Al-Quran sebelumnya, sedangkan di belakangnya mereka yang baru saja selesai menghatam Al-Quran. Diiringi tabuhan musik rebana yang meriah, kuda patuduk menari mengangguk-angguk sesuai dengan irama. Wah, asik banget! Rute perjalanan kuda ini berawal dari rumah pemilik hajatan menuju rumah guru ngaji. Kemudian kembali lagi ke titik awal, fams. Puncak tradisi sayang patuduk di Tanah Mandar terjadi menjelang atau saat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tapi tradisi sayang patuduk juga bisa digelar saat ada upacara pernikahan adat Mandar. Kenapa kemudian ada sayap patuduk di pernikahan? Karena kan di Mandar ini proses hatam Quran itu menjadi wajib posisinya, sehingga orang misalnya terutama wanita itu tidak boleh, seandainya agama ini haram nikah ijab kabul itu kalau belum naik kuda patuduk, sehingga dalam prosesi pernikahan itu harus dia melalui kalau belum pernah. Bagi masyarakat suku Mandar yang beragama Islam, Al-Quran sangat dijunjung tinggi. Belum sah hukumnya menikah kalau belum pernah menaiki kuda patuduk ini. Tradisi menaiki kuda menari ini tak kenal batasan umur. Kalau baru hatam saat usia senja, masih tetap boleh kok menaiki kuda patuduk. Tradisi ini cukup sekali dilakukan oleh kalian yang sudah hatam Al-Quran, tapi boleh juga dilakukan berkali-kali setelah hatam Quran lagi. Tujuan tradisi yang digelar ini untuk menjaga nilai-nilai adat selaras dengan nilai-nilai agama. Salut deh! Kopi dikenal sebagai minuman yang disukai semua lapisan masyarakat dari berbagai negara. Kalau di Indonesia sih, ngopi sambil ngobrol santai sudah menjadi gaya hidup bagi generasi milenial ya fams. Gak heran, kedai kopi kini semakin menjamur di setiap sudut kota. Makin kesini, jenis minuman kopi juga makin bervariasi. Bahkan ada yang dibentuk beragam motif seperti di dalam cangkir. Istilah kerennya sih, latte art fams. Tapi ternyata kopi nggak cuma bisa dijadikan minuman aja. Ada juga makanan yang memakai tambahan kopi di dalam bumbunya loh. Namanya coffee chicken. Kalian bisa mendapatkan sajian ini di salah satu kedai di Jalan Mayor Halim Batubara, Kota Bandar Lampung. Hebatnya lagi, kedai yang berdiri dari tahun 2013 ini hanya menjual jenis kopi lokal saja. Wah, bikin bangga ya, karena memakai produk lokal. Ayam panggang yang sudah direndam dengan bumbu rempah plus bubuk kopi ini siap manjain lidah kalian. Gak lupa saus black pepper coffee-nya fams. Biar makin yahut, kasih taburan biji kopi utuh. Untuk rasanya terbilang istimewa. Adanya tambahan saus kopi dan biji kopi sangat memperkaya rasa. Aromanya juga makin kuat. Fams, mengkonsumsi kopi ternyata nggak bikin mata kalian auto melek loh. Justru kalau kalian nggak bisa tidur habis minum kopi, itu malah menjadi tanda kalau tubuh sedang keracunan kafein. Penyebabnya bisa karena biji kopi yang dipetik kurang higienis atau proses roasting yang kurang tepat. Kalau kurang kenyang, kalian bisa nyobain mini bau ayam penyet. Bau kukus dikombinasikan dengan ayam goreng filet crispy disiram bumbu dan sambal penyet. Baunya yang lembut pas banget ketemu teksturnya ayam goreng fams. Buat yang nggak doyan pedas, sambalnya lumayan kuat tuh. Ngomongin soal kopi nih, di Indonesia daerah yang terkenal dengan kopi ternyata ada di Lampung Barat. Jenis kopi Robusta paling banyak ditanam di ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Oh ya, budidaya kopi Robusta di Lampung ternyata sudah dimulai sejak masa pendudukan Belanda atau sekitar tahun 1900-an. Tren ngopi yang marak sekarang ini membuat permintaan biji kopi Lampung juga ikut meningkat. Salut deh! Umumnya di Indonesia memiliki 2 varian jenis, yaitu kopi Robusta dan Arabica. Tapi di setiap daerah, kopi ini memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya, kopi Gayo yang memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah dan tingkat kepahitan yang kuat. Hebatnya lagi, kopi Arabica Gayo sempat mendapatkan sertifikat internasional sebagai kopi terbaik di dunia loh. Jangan heran, kopi Gayo ini sudah diekspor ke berbagai negara, seperti kawasan Asia, Amerika, dan Eropa. Sedangkan kopi Toraja dari Sulawesi Selatan juga nggak kalah bersaing fams. Jenis kopi Arabica Toraja dan kopi Robusta Toraja juga mendapatkan predikat kopi terbaik karena mempunyai tingkat keasaman yang tinggi tanpa meninggalkan rasa pahit di lidah. Nah, rasa inilah yang digemari penikmat kopi Nusantara. Para pecinta kopi juga wajib coba kopi yang satu ini fams. Kopi luwak menjadi incaran pecinta kopi karena jumlahnya terbatas. Kalian harus tahu, kopi luwak dihasilkan dari luwak atau musang. Saat itu, petani melihat luwak yang sedang memakan biji kopi. Tapi ternyata, luwak ini tak bisa mencerna biji kopi fams, sehingga kotorannya masih menyisakan kopi. Kemudian biji kopi diproses petani.
Nah, proses fermentasi yang terjadi di dalam perut luwak ternyata bisa menghasilkan kopi dengan cita rasa yang tinggi. Alasan itulah kopi luwak dari Indonesia menjadi kopi terbaik dengan harga termahal di dunia. Siapa bilang apel hanya enak di jus atau dimakan langsung saja? Lihat nih, buah apel yang satu ini terbilang unik, fams. Soalnya dijadikan wadah yang berisi minuman kopi. Bukan apel kaleng-kaleng, apalagi apel tiruan ya. Wadah dari buah apel ini ternyata bisa menciptakan sensasi rasa kopi hangat dengan sari buah apel. Pokoknya rasa kopi dengan ada apel-apelnya gitu deh. Dalam pembuatannya ternyata memakai jenis kopi espresso yang terkenal dengan rasa yang pahit dari biji kopinya. Kalian juga bisa kok membuatnya sendiri di rumah. Sebenarnya kalian bisa menggunakan buah apapun, asalkan volumenya besar yang nantinya bisa digunakan untuk cangkirnya. Tinggal kerok daging buah apel sampai bentuknya kayak gini, lalu bikin espressonya. Lanjut tuang ke buah apel yang sudah dikerok tadi. Unik ya? Di sini juga ada minuman kopi yang lebih unik, namanya Nitro Coffee, fams. Nitro Coffee adalah variasi lain dari cold brew yang sama-sama disajikan menggunakan air dingin atau es. Hanya saja proses ekstraksi kopi jadi lebih lama karena hanya memakai air dingin. Fams, bentuk Nitro Coffee sedikit mirip dengan minuman bersoda karena terdapat gelembung busa yang menempel di atas permukaannya. Soalnya kopi ini diinfusi dengan nitrogen. Setelah menyeduh kopi cold brew, kopi dipindahkan ke dalam tabung atau bejana khusus yang gas oksigennya sudah dikeluarkan. Terus nitrogen dipompa ke dalamnya. Nah, proses infusi nitrogen ini berbeda-beda tiap coffee shop, fams. Ada yang prosesnya hanya dalam hitungan jam, ada juga memprosesnya secara perlahan-lahan, hingga memakan waktu 5 hari sampai 1 minggu. Rasanya, kopi yang diproses menggunakan cara ini punya rasa yang nggak terlalu asam dan sedikit manis tanpa adanya gula. Ngopi sudah, makan dengan cita rasa kopi juga udah. Kita masih bahas tentang kopi, tapi kopi yang ini nggak dimakan ya, apalagi diminum. Lihat nih, dari kopi bisa jadi topi. Topi buat gaya, topi sepeda, masker, sampai tempat tisu, semuanya ada. Beneran fams, ini semua dari kopi. Iya, pewarnanya pakai kopi, bukan pakai cat. Bahan kopi yang digunakan adalah kopi tanpa ampas, jadi lebih smooth pas dioleskan ke atas medianya. Sementara perkakas yang dibutuhkan adalah kuas, palet, dan pensil. Peralatan sudah lengkap, lanjut bikin sketsa dengan pensil di atas kertas. Tipis-tipis aja fams, lanjut boleh langsung dikasih warna dengan kuas. Caranya simpel banget nih, cuma perlu campur kopi dengan sedikit air. Tapi jangan ditambah gula ya, apalagi susu. Ini kopi buat melukis fams, bukan buat diminum. Fams, ada trik tersendiri dalam pewarnaan dengan kopi. Nggak bisa sekali oles saja, terutama kalau mau menghasilkan warna yang agak gelap. Walaupun warna kopi bubuk coklat kehitaman, setelah ditorehkan di atas kertas, warnanya jadi coklat muda, cenderung krem. Makanya trik untuk mendapatkan warna yang gelap atau bergradasi perlu beberapa kali layer. Tapi tantangannya harus nunggu kering dulu, baru ditiban layer selanjutnya biar hasil yang didapatkan sempurna. Kalau sketsa manual selesai, selanjutnya adalah proses digital. Cukup edit hasil scan gambar awalnya, dimainin deh tingkat ketajaman dan kecerahan gambar. Kalau sudah, masuk ke proses percetakan supaya jadi topi. Masing-masing produk punya harga bervariasi, mulai dari puluhan sampai ratusan ribu. Kalian juga bisa kostum gambar, jadi nggak takut kembaran kayak punya orang lain. Di balik usaha Kak Riza ini, awalnya sih nggak niat jualan, emang dasar hobinya melukis dari kecil. Kalau lagi stres, pelariannya ke gambar dan ngewarnain. Suatu ketika Kak Riza lagi pusing, tapi pas lagi nggak punya uang untuk beli alat melukis. Kebetulan lagi minum kopi, jadi muncullah ide memanfaatkan ampasnya. Ada-ada aja sih. Buat kalian yang malas makan nasi, menyantap mie terkadang bisa jadi solusi. Pas banget nih fams, di Yogyakarta ada kedai mie dengan sensasi rasa berbeda. Di sini menu mie ayam sapi tersaji dengan tematik spesial rendang iblis Nusantara. Nama kedainya fams, Mie Ayam Sapi Legenda. Selain ayam, isiannya ada potongan daging dan jeroan sapi dengan bumbu rendang pedas dan cabai rawit yang melimpah. Eits, yang nggak pedas juga ada kok.
Baru buka di tahun 2020 lalu, kedai mie ayam yang satu ini datang dengan inovasi. Menunya terbilang anti-mainstream, misalnya menu Miago, singkatan dari mie ayam goreng. Bumbu tabu dan kecap manis menjadi dasar cita rasa untuk Miago. Walau pakai embel-embel goreng, mengolah mie-nya tetap direbus. Sekilas, konsep raciknya mirip seperti bikin mie instan. Tapi keunikannya terdapat siraman topping rendang pedas ayam dan sapi. Meski bumbu rendangnya pedas dan berempah, masih ditambah rawit merah, fams. Kebayang dong gimana pedasnya? Ini dia Miago versi iblis. Mie-nya banyak, toppingnya melimpah, bumbunya juga tebal dan menggugah. Untuk seporsi kenikmatan sajian ini hanya Rp12.000 saja. Walau harga murah meriah, jangan anggap remeh cita rasanya. Mie ayam sapi goreng dengan balutan bumbu rendang memberi nikmat yang berbeda. Mie ayam dan rendang sapi adalah perpaduan unik dua kuliner dengan latar budaya yang berbeda. Nenek moyang mie ayam dari negeri Cina, sedangkan rendang menjadi produk asli dari ranah Minang. Masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Di negara asalnya sana, mie sudah lama menjadi sajian wajib saat Imlek. Karena bentuknya panjang, mie menjadi wujud simbol panjang umur, serta perlambang rezeki dan kebahagiaan yang nggak putus-putus. Nah, kalau kamu suka sama aku, mau masih lanjut atau putus aja nih? Belum puas juga, mie yang satu ini juga menarik dan unik loh. Ini dia, burger mie. Eits, bukan burger yang diisi mie loh ya. Kalau biasanya burger disajikan dengan roti, lain dengan salah satu kafe yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini. Kafe ini memilih mie sebagai bahan pengganti roti yang mengapit isian daging dan sayur. So, untuk bikin rotinya, mie instan yang sudah matang dicampur sama telur, fams. Jangan lupa beri bumbunya. Kalau sudah rata, baru deh digoreng. Oh iya, gorengnya mesti pakai cetakan, biar bentuknya bulat kayak roti burger pada umumnya. Saat digoreng, telur bakal menyatukan mie. Telur memang dikenal sebagai perekat alami. Untuk bagian patty atau isi, pakai daging sapi yang harus digoreng terlebih dulu sampai matang. Oh iya, ada tambahan dari telur ayamnya juga, jadi jangan takut kalau sampai nggak kenyang. Kemudian susun seperti membuat burger, mulai dari omelet mie, sayuran, telur, dan daging sapi. Terakhir ditutup pakai omelet mie-nya lagi deh. Beuh, sedap! Nah, tinggal dimakan nih, nggak perlu pakai nasi kan? Soalnya untuk kebutuhan karbohidratnya sudah cukup dengan adanya mie. Belum lagi tambahan telur dan daging sapi. Masa sih nggak bikin kenyang juga? Fams, masih bahas soal mie nih, tapi mie yang satu ini berbentuk dessert dengan suhu yang dingin. Kedai es krim ini sempat viral loh di Kota Kembang, Bandung. Es krim ala Jepang ini sangat istimewa. Ada ramen ice cream, ada sushi, dan masih banyak lagi. Semuanya dalam bentuk es krim. Mantul nggak tuh? Kalau dilihat sekilas doang, pasti nyangkanya ini ramen asli. Padahal cuma marshmallow, permen, dan puding yang dibentuk menyerupai ramen. Duh, kreatif banget sih. Selalu ada ide baru untuk menikmati sesuatu, apalagi bikin yang lucu-lucu kayak gini nih. Oh ya fams, dinamakan es krim ala Jepang bukan berarti diimpor dari sana, tapi lebih ke bentuknya aja mirip dengan kuliner khas negeri Sakura. Kalau komposisi es krimnya terbuat dari susu yang diberi pemanis dan dibekukan. Buat bikin es krim ala Jepang cuma butuh cetakan khusus untuk mencetak berbagai es krim ramen dan udon. Soal rasa banyak pilihannya. Ada vanila, coklat, stroberi, lemon, mocha, matcha, pandan, mint, sampai es doger. Tinggal campur sesuai selera aja. Nggak cuma es krimnya yang dibentuk menyerupai makanan Jepang, konsep kedai es krimnya juga Jepang banget. Berbagai ornamen khas Jepang seperti lampu gantung, tulisan Jepang sampai mural, lengkap. Tempatnya yang semi outdoor bikin santai bareng teman-teman terasa semakin manis. Ngomongin es krim, kemunculannya dipercaya berawal dari zaman kepemimpinan Kaisar dari Romawi di tahun 64 Masehi. Saat itu es krim menjadi hidangan pesta yang diambil dari pegunungan es salju, kemudian dihidangkan bersama buah-buahan dan madu. Di Indonesia sendiri, es krim pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan. Saat itu, masyarakat tidak bisa membuat es krim seperti resep aslinya karena mahalnya harga susu. Dari situlah masyarakat meracik menu es krim sendiri dengan bahan baku santan sebagai pengganti susu. Es itu kemudian dikenal sebagai es putar atau es dung-dung. Ice Cream Salon adalah es krim pertama yang hanya bisa dinikmati oleh kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, dan Surabaya. Peninggalan Belanda yang masih eksis sampai sekarang ada berupa toko-toko es krim oldies, seperti toko es krim Ragusa di Jakarta, toko Tip Top di Medan, dan toko Un di Malang.
Sampai jumpa besok ya fams dengan informasi lainnya. Nonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.